Ya, Pak Serkawi, ini kan dalam pertemuan antara China dan Indonesia sepakat untuk bertransaksi menggunakan mata uang lokal atau dedolarisasi. Nah, apakah ini sudah memperjelas posisi Indonesia berdiri bersama China atau seperti apa? Ya, saya kira ini kan dedolarisasi ini mengurangi penggunaan US dollar di dalam transaksi perdagangan maupun pembayaran internasional ya. Nah, salah satu cara yang digunakan untuk mengurangi resiko terjadinya fluktuasi rupiah terhadap dolar atau renminbi terhadap dolar atau mata uang lain terhadap US dollar itu dengan cara membangun kesepakatan yang disebut dengan local currency transaction. Nah, local currency transaction itu maksudnya apa? Maksudnya semua perdagangan antara Indonesia dengan China itu harusnya dibayar dalam dua mata uang, satu rupiah dan yang kedua adalah renminbi. Misalnya pada saat Indonesia membeli barang-barang China dibayar pakai rupiah dan China menerima rupiah. Kemudian China pun membeli barang-barang kita dibayar pakai renminbi dan kita menerima renminbi di sini. Sehingga antar dua negara ini ya saling saling win-win. Bukan berarti misalnya local currency transaction itu yang selama ini kita lakukan di ASEAN juga sama ya, Indonesia, Malaysia. Malaysia beli di kita pakai ringgit, kita terima. Indonesia beli ke Malaysia pakai rupiah, mereka juga terima. Nah, ini akan mengurangi ketergantungan terhadap US dollar dan mengurangi penggunaan US dollar dalam pembayaran perdagangan internasional ya dan atau invoice perdagangan internasional. Nah, motivasinya sebenarnya bukan dedolarisasi ya, tapi motivasinya adalah mengurangi resiko fluktuasi US dollar atau mata uang lokal terhadap US dollar ya yang bisa merugikan kita ketika melakukan pembayaran internasional. Dengan adanya transaksi atau kesepakatan local currency transaction itu akan memang mengurangi ketergantungan pembayaran terhadap US dollar. Karena untuk dedolarisasi secara penuh dalam jangka pendek maupun jangka menengah ini masih akan sulit ya karena kalau kita lihat index of currency usage itu indeks penggunaan mata uang secara global US dollar itu masih sangat dominan itu kurang lebih masih 66%. Kemudian renminbi China itu hanya kurang lebih 2,5%. Kemudian kalau kita bandingkan misalnya ya dengan mata uang lain ya juga sama ya. Mata uang lain pun masih relatif eh, lebih besar dibandingkan misalnya currency usage untuk yen apa ya sorry untuk renminbi ya yen pound sterling kemudian eh, euro itu masih jauh lebih besar dibandingkan dengan renminbi. Artinya dedolarisasi dalam konteks ini adalah dedolarisasi untuk mengurangi resiko terjadinya fluktuasi US dollar dalam pembayaran perdagangan atau invoice perdagangan. Karena kalau kita lihat ya dalam perdagangan internasional pun ini dolar itu masih sangat sangat dominan ya dan penggunaan misalnya mata uang lain seperti renminbi, penggunaan renminbi itu hanya dilakukan dalam konteks perdagangan China dengan negara lain, tetapi perdagangan yang tidak melibatkan China dengan negara lain itu tidak ada yang pakai renminbi, semua masih dalam US dollar sehingga ya penggunaan US dollar secara internasional itu juga masih sangat besar dan ini tercermin pada cross border international payment system ya. Ini punya China nih, CIPS ya. Itu total total apa? Total perdagangan transaksi harian itu hanya sekitar 60 miliar dolar ya. Nah, sementara pada tahun yang sama itu tahun 2022 penggunaan US dollar itu sudah hampir 1,1800 triliun dolar AS per hari transaksinya. Saya kira ini kan masih sangat jauh ya sehingga harapan untuk melakukan dedolarisasi dalam pengertian mensubstitusi US dollar dalam berbagai berbagai transaksi internasional saya kira itu masih sulit. Nah, tetapi dalam konteks yang saya sampaikan tadi menghindari resiko fluktuasi mata uang kita atau mata uang negara lain terhadap US dollar dalam hal pembayaran perdagangan itu bisa saja kita lakukan. Dan misalnya yang lain lagi lah, kepemilikan asing misalnya yang berbahaya.
terhadap aset-aset China maupun dibandingkan dengan aset-aset Amerika itu juga sangat tinggi. Orang luar, orang asing negara lain atau investor asing memiliki aset di China itu hanya 1,3 triliun dolar. Sementara di Amerika itu kurang lebih 27 triliun dolar. Nah, saya kira ini kan masih sangat jauh proses dedolarisasinya. Nah, sehingga ya menurut saya konteksnya ini adalah mengurangi resiko saja. Belum lagi kita bicara soal global currency reserve yang dimiliki oleh bank sentral berbagai negara. Penggunaan US dollar juga masih sangat kuat ya, itu 57 sampai 58% itu masih menggunakan US dollar. Nah, kemudian yang kedua, penggunaan renminbi itu hanya kurang lebih 4 sampai 6%. Nah, saya kira ini proses dedolarisasi kemudian mensubstitusi US dollar ini saya kira hal yang masih sangat jauh ya. Termasuk kalau kita bicara dalam konteks over the counter transaction. Jadi transaksi yang dilakukan secara langsung di counter-counter ya. Nah, ini juga kalau kita lihat persentase US dollar juga sangat besar, hampir 90% dari total 100%, 200% ya, karena ini ada dua mata uang yang terlibat sehingga persentasenya itu 200. Kemudian renminbi China itu juga masih sangat kecil. Nah, saya kira ini isu-isu yang harus kita Ya. mengerti ya. Nah, tapi saya setuju dedolarisasi itu oke dalam konteks mengurangi risiko terjadinya fluktuasi eh, mata uang kita atau mata uang negara lain terhadap US dollar.